Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi pekerjaan tanah mekanis atau PTM. Kesempatan ini adalah merupakan season 3 pada PTM. Ya. Nah, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama bahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi pekerjaan tanah mekanis atau PTM. Sebelumnya, pada video sebelumnya, kita telah menyampaikan, kita telah membahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan pekerjaan PTM. Nah, pada kesempatan ini, mari kita bahas bagaimana cara mengidentifikasi pekerjaan PTM. Untuk mengetahui jenis atau item pekerjaan pemindahan tanah mekanis atau PTM, perlu hasil survei dan investigasi lapangan. Apa saja hasil investigasi yang perlu diketahui untuk dapat mengidentifikasi pekerjaan tanah? Antaranya adalah ada 3 hal penting yang harus dilakukan, yaitu hasil investigasi kita harus mengetahui luas lahan, keadaan tanaman, dan keadaan tanah. Untuk apa luas lahan diketahui dalam mengidentifikasi pekerjaan tanah? Karena sudah jelas itu merupakan faktor untuk mengetahui volume dari pekerjaan PTM, gitu ya. Baik volume pekerjaannya merupakan pekerjaan pembersihan lahan ataupun pekerjaan lainnya. Nah, kemudian data keadaan tanah itu diantaranya harus pada saat kita investigasi atau survei lapangan, kita perlu mengetahui keadaan tanaman, misalkan jenis pohonnya, diameter pohonnya, kemudian kerapatan pohonnya. Maksud kerapatan pohonnya adalah jarak antara pohon satu dengan pohon lainnya. Ini tentu kita harus mengetahuinya ini bisa diketahui berdasarkan survei lapangan. Nah, luas lahan tadi bisa diketahui apabila kita melakukan investigasi dengan mengukur lahan. Mengukur lahan bisa menggunakan alat, ya, baik menggunakan teodolit atau station. Oleh karena itu, orang teknik sipil, ada juga orang teknik sipil telah mempelajari atau harus mempelajari ilmu ukur tanah. Kemudian keadaan tanah. Dalam investigasi atau survei lapangan, apa saja keadaan tanah yang harus kita data, yang harus kita catat? Antaranya adalah kondisi permukaan tanahnya berbukit-bukit atau datar atau bagaimana. Kemudian jika berbukit-bukit, kemiringan tanahnya berapa. Kemudian yang ketiga tentang jenis tanahnya. Jenis tanahnya apa? Apakah tanah berpasir, tanah biasa, tanah liat, tanah campur kerikil, dan lain sebagainya. Nah, jenis tanah ini perlu didata dan perlu diketahui ke depan agar kita bisa mengidentifikasi atau kita bisa memprediksi berapa kembang susut tanah. Karena pekerjaan tanah ini setelah dilakukan pengolahan tanah, misalkan suatu tanah berbukit digaruk menggunakan beko ataupun menggunakan doser, nah maka tanah itu akan mengalami perubahan, bisa mengembang juga bisa menyusut. Ya. Dengan diketahui luas lahan, keadaan tanaman dan keadaan tanah, maka dapat diidentifikasi pekerjaan PTM. Antaranya, pekerjaan PTM terdiri dari pekerjaan pembersihan lahan, atau lengkering, penggalian, digging, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, dan juga pemadatan. Tetapi belum tentu dalam suatu lahan itu ketujuh pekerjaan PTM ini ada, bisa hanya sebagian atau bisa juga ketujuh-tujuhnya ada. Atau mungkin saja bisa lebih dari 7. Itu ya.
Setelah teridentifikasi pekerjaan PTM, selanjutnya berkaitan dengan keadaan lahan seperti jenis tanaman, jenis tanah, kemiringan lahan, dan lain-lain untuk dapat diketahui kategori pekerjaan PTM. Maksud kategori pekerjaan PTM itu apa? Pekerjaan PTM ada yang masuk kategori pekerjaan mudah, pekerjaan sedang, pekerjaan agak sulit, dan pekerjaan sulit. Hal ini akan mempengaruhi terhadap produktivitas alat dalam melakukan pekerjaan tanah. Kategori pekerjaan PTM ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap faktor LED. Nah, jika pekerjaan tanahnya menggunakan doser. Yang jelas, kategori pekerjaan PTM mudah, sedang, agak sulit atau sulit, itu akan mempengaruhi terhadap faktor alat yang digunakan, baik alatnya doser, ataupun ekskavator, ataupun backhoe loader, atau yang lainnya. Dan jenis tanah akan berpengaruh pada faktor konversi tanah. Maksudnya faktor konversi tanah itu bagaimana? Faktor konversi tanah itu adalah kembang susutnya tanah. Karena tanah setelah digaruk atau diolah akan mengalami perubahan tanah, bisa mengembang ataupun menyusut tergantung diapakan tanah tersebut. Oke, selanjutnya adalah sifat kembang susut tanah. Ini ya. Volume dan kerapatan tanah secara umum mengalami perubahan yang cukup besar bila tanah itu digali, diangkut, ditekan, dan dipadatkan. Karena adanya perubahan volume pada kondisi itu, maka perlu diketahui dan diukur volume di tempat asalnya dalam keadaan lepas atau ditimbun setelah dipadatkan. Yang dimaksud dengan kembang susut tanah adalah perubahan, baik berupa penambahan atau pengurangan volume tanah yang telah diolah atau diubah dari bentuk aslinya. Nah, inilah contoh gambarannya. Volume pekerjaan tanah pada umumnya diukur dalam 3 kondisi. Dalam kondisi asli, kondisi lepas, dan kondisi tanah padat. Kondisi asli itu bagaimana? Contoh gambar ini, kondisi asli adalah kondisi tanah yang belum diapa-apakan. Ini faktor konversi tanahnya 1, ya, kondisi tanah asli. Kemudian dari tanah asli setelah dilakukan pengolahan, misalkan ini digaruk, dipindahkan ke suatu tempat, maka tanah asli sudah berubah, namanya menjadi tanah lepas. Contohnya di sini sudah berubah faktor konversi tanahnya, volumenya bukan 1 lagi, tapi menjadi 1,2. Kemudian setelah tanah lepas dilakukan pemadatan menggunakan alat, contoh gambar ini, ya, maka tanah menjadi padat, yang asalnya volumenya tanah kondisi lepas 1,2 dan kondisi tanah aslinya 1, apabila dipadatkan maka menjadi volumenya 0,9 meter kubik. Tuh ya, itulah yang dimaksud dengan faktor kembang susut tanah. Apakah semua tanah akan mengalami dengan faktor konversi tanah seperti ini, ditampilkan ini? Itu tidak. Akan bermacam-macam. Oleh karena itu tadi kita dalam survei perlu mengetahui kondisi tanah. Karena dari jenis tanah-tanah tadi itulah akan mengalami faktor kembang susut yang berbeda-beda. Nah, lepasnya akan menjadi berapa faktor konversinya, tanah padatnya juga akan menjadi berapa tergantung dari jenis tanah. Lanjut. Tanah asli, yang dimaksud dengan tanah asli itu apa? Yang dimaksud dengan tanah asli adalah kondisi asli, bang kubik meter atau BCM. Ukuran alami yaitu keadaan tanah yang masih sesuai dengan kondisi aslinya. Dalam keadaan ini, butiran-butiran tanah masih terkonsolidasi dengan baik. Kemudian tanah lepas, apa itu tanah lepas? Atau loss cubic meter, disingkat LCM, yaitu kondisi tanah sesudah mengalami gangguan atau telah tergali. Misalnya keadaan tanah di depan dozer blade, di atas dump truck,
dan dalam buket. Nah, yang telah tergali dari tempat aslinya ini akan mengalami perubahan volume, yaitu mengalami pengembangan. Hal ini, pengembangan ini diakibatkan oleh adanya penambahan rongga udara butiran-butiran tanah. Karena ya, setelah dilakukan penggalian atau dinaikkan ke dalam truk, itu akan mengalami pengembangan. Kenapa mengalami pengembangan? Akan terjadi adanya rongga-rongga tanah. Rongga-rongga tanah, tanahnya di dalamnya menjadi ada udara, ya, sehingga mengembang, sehingga volumenya bisa bertambah. Besarnya penambahan volume tanah tergantung dari faktor kembang tanah atau swelling factor yang besarnya dipengaruhi oleh jenis tanah. Volume dalam keadaan lepas dapat dihitung seperti ini rumusnya. Ya. Nah, ini artinya, ya. Nah, kemudian pada umumnya faktor swell ini, ya, faktor swell ini adalah untuk pasir rata-rata 5 sampai dengan 10% faktor swell-nya. Tanah permukaan atau topsoil antara 10 sampai 25%, tanah biasa 20 sampai 45%, tanah lempung 30 sampai 60%, dan batu antara 50 sampai 60% itu faktor swell-nya. Ya. Secara garis besar, semakin besar butiran tanah, maka faktor swell juga akan semakin besar. Kenapa demikian? Karena pada saat dilakukan pengerjaan atau pengolahan tanah, rongga-rongga yang akan terjadi apabila butirannya besar, maka rongganya pun akan semakin besar. Oleh karena itu, faktor swell-nya juga akan semakin besar. Semakin halus butiran tanah, maka faktor swell-nya juga akan semakin kecil. Contoh ini pasir, faktor swell-nya hanya 5 sampai dengan 10%. Kenapa? Sangat berbeda dengan batu, karena butirannya juga jauh berbeda. Pasir lebih halus, sedangkan batu lebih besar butirannya. Maka yang halus, butiran tanah yang halus identik dengan faktor swell-nya lebih kecil, sedangkan butiran tanah yang besar identik dengan faktor swell-nya juga semakin besar. Ini saya berikan contoh menghitung faktor swell, ya, menghitung volume tanah akibat faktor swell, akibat perubahan tanah. Contoh, jika tanah asli volumenya 10 meter kubik, dicontohkan di sini faktor swell-nya adalah 20 sampai 45%, berarti dalam tabel ini kategori dalam tanah biasa. Ya. Maka penambahan volumenya antara 2 sampai dengan 4,5 meter kubik. Volume tanah dalam keadaan lepas maka menjadi 12 sampai dengan 14,5 meter kubik. Maksudnya kenapa 12 sampai dengan 14,5 meter kubik? Karena tergantung sebenarnya itu faktor swell-nya berapa. Untuk mengetahui faktor swell-nya berapa berarti kita harus melakukan pengujian tanah, baru kita bisa pastikan bahwa faktor swell-nya adalah sekian persen. Ya. Oke, jika faktor swell-nya 20%, maka dapat dihitungnya seperti ini. LCM-nya adalah 10 ditambah 20% kali 10. 10 ini adalah, angka 10 ini adalah volume tanah asli 10 meter kubik. Kemudian 20% kali 10 adalah faktor swell-nya 20% kali volumenya 10 kubik. Maka sama dengan LCM-nya adalah 10 ditambah 2 atau volume tanahnya menjadi 12 meter kubik. Yang asalnya tanah aslinya itu cuma 10 meter kubik, tapi karena tanah biasa, faktor swell-nya, faktor kembangnya 20%, maka volume lepas menjadi 12 meter kubik. Oke, lanjut. Lanjut tentang tanah padat. Dimaksud dengan tanah padat itu apa? Tanah padat itu atau SM adalah keadaan tanah setelah ditimbun kembali dan diadakan usaha pemadatan. Nah, itu yang dimaksud dengan tanah padat.
Besarnya volume dalam keadaan padat ini tergantung dari jenis tanah, kadar air tanah, dan usaha pemadatannya. Dalam perhitungan produksi, tanah yang digusur, dimuat, dan digelar dalam kondisi lepas. Untuk menghitung perubahan volume pada kondisi lepas dari bentuk aslinya atau ke padat setelah dipadatkan perlu dilakukan faktor kembang maupun faktor susut. Ya, nilai dan faktor-faktor itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan ini. Ya, faktor kembangnya adalah B in L per L kali 100%. Ya, B-nya itu apa? Kerapatan tanah aslinya. L-nya itu apa? Kerapatan tanah lepas. Itu untuk menghitung faktor kembang. Bagaimana untuk menghitung faktor susut? Ya, atau SH, faktor susut adalah C min B bagi C kali 100%. C-nya itu apa? C-nya adalah kerapatan tanah. Jadi, kerapatan tanahnya berapa, dikurangi kerapatan tanah asli, ya, dibagi kerapatan tanah. C-nya itu maksudnya kerapatan tanah padat. Ya. Sedangkan B-nya adalah kerapatan tanah asli. Ini untuk menghitung faktor susut. Jadi tanah itu bisa menyusut, bisa berkembang, dan cara menghitung faktor kembang dan faktor susutnya adalah dengan rumus ini. Ya. Nah, adapun penelitian terdahulu telah melakukan penelitian bahwa faktor kembang susut berdasarkan jenis tanah seperti contoh tabel ini. Nah, kalau tadi sebelumnya kita menghitung faktor kembang atau faktor susut itu menggunakan rumus. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian, kecenderungannya faktor kembang susutnya adalah seperti ini. Ada untuk tanah berpasir, tanah biasa, tanah liat, dan lain sebagainya. Ini ditandai dengan kondisi awalnya tanah asli atau A, kondisi awalnya tanah lepas atau B, dan kondisi awalnya tanah padat atau C. Nah, contoh untuk tanah berpasir. Tanah berpasir, kondisi aslinya 1, maka 1 itu maksudnya bisa dicontohkan 1 meter kubik gitu ya. Jika kondisi aslinya 1 meter kubik, maka kondisi lepasnya menjadi 1,11 dan kondisi padatnya menjadi 0,99. Nah, jika kondisi awalnya 0,9, maka kondisi lepasnya 1 dan kondisi padatnya 0,8. Tapi apabila kondisi tanah awalnya adalah tanah padat, ya, kondisi aslinya 1,05, maka kondisi lepasnya menjadi 1,17 dan kondisi padatnya menjadi 1. Nah, ini nilai-nilai ini berbeda-beda tergantung dari jenis tanah. Ada yang mengalami perubahan yang signifikan. Contoh ini pecahan batu, kondisi lepasnya 0,59, kondisi aslinya 1 dan kondisi di badatan 0,77. Ini sangat signifikan. Karena tadi bebatuan itu mempunyai rongga, ketika diolah itu mempunyai rongga yang sangat besar. Jadi faktor perubahan kembang atau susutnya suatu tanah itu tergantung dari butiran tanahnya itu sendiri. Semakin besar butiran tanah, maka akan semakin besar faktor kembang susutnya, dan semakin halus jenis tanahnya, butiran tanahnya, maka akan semakin kecil faktor kembang susutnya. Oke, lanjut. Ini saya berikan contoh studi kasus. Ya, studi kasus. Berdasarkan hasil survei, diketahui keadaan lahan di lokasi, luas lahan 15.000 meter persegi. Keadaan tanaman tidak ada pohon kayu, hanya rumput atau ilalang. Kemudian keadaan tanahnya, kondisi permukaan tanah rata tetapi mempunyai 2 elevasi yang berbeda. Jenis tanahnya adalah tanah campur kerikil. Nah, hasil surveinya digambarkan seperti ini nih, jenis lokasi tanahnya. Yang ini elevasinya dengan
lebar 75 meter dan panjang 100 meter, elevasinya 0. Kemudian ketinggian yang kedua, lebarnya 75 meter, kemudian panjang 100 meter, elevasinya adalah 3,50. Ya. Nah, dari contoh data ini, berdasarkan informasi lahan, instruksi mengenai lahan, maka dapat diidentifikasikan pekerjaan PTM diantaranya pekerjaan galian, pekerjaan urukan, pekerjaan pemadatan. Pekerjaan PTM ini termasuk kategori mudah. Kenapa kategori mudah? Karena tidak ada pohon, kayu, dan kemudian juga tanahnya adalah tanah campur kerikil. Selanjutnya, dari studi kasus ini contoh gambar elevasinya ya, contoh gambar elevasi ini yang 75 yang elevasinya 0, ini yang elevasinya 3,50. Contoh dari gambar ini selanjutnya, kita harus mengidentifikasi berapa volume pekerjaan galian, berapa volume pekerjaan urugan, dan berapa volume pekerjaan pemadatan. Nah, ini adalah contoh jawabannya. Ya, maka untuk mengetahui skema penyelesaian studi kasus tadi adalah untuk menyelesaikan skema tadi untuk mengetahui berapa volume pekerjaan galian, urugan, dan pemadatan, maka ada 7 hal penting yang harus dilakukan. Pertama adalah asumsikan lahan pada elevasi yang sama yaitu 0. Buatlah diasumsikan ini sama semua elevasinya adalah 0. Setelah diasumsikan volume elevasinya semuanya 0, itu volume elevasi lahan yang beda elevasi yang 3,5 meter tadi elevasinya sebagai asumsi galian menjadi elevasi 0. Jadi kita anggap ini akan digali sehingga buang ya, sehingga rata ini elevasinya 0. Hitung luas lahannya, maka luas lahannya ini semuanya adalah 100 kali 150. Tentukan elevasi lahan rata-rata. Nah, menentukan elevasi lahan rata adalah volume galian dibagi luas lahan. Volume galiannya adalah ini meter kubik. Berarti volume galiannya adalah 75 kali 100 kali 3,5. Itulah volume galian. Volume galian dibagi luas lahan. Luas lahannya adalah 150 kali 100. Oke. Setelah diketahui elevasi rata lahan, maka baru dapat dihitung galian dengan cara volume galian sama dengan elevasi 3,50 dikurangi elevasi rata kali luas lahan galian. Volume urugan harus sama dengan volume galian jika kondisinya seperti ini. Kemudian volume pemadatan adalah harus sama dengan luas lahan yang diuruk. Nah, logikanya yang diuruk yang mana? Logikanya yang diuruk adalah yang elevasi 0. Kemudian yang akan digali adalah yang elevasinya 3,5. Maka karena ini luas lahannya sama yang diuruk dan yang digali, maka kemungkinan besar ini elevasi rata akan, apabila ini akan dibuat rata lahan ini, maka elevasinya adalah 3,5 dibagi 2 yaitu 1,75 meter. Ya, berarti 1,75 meter apabila elevasinya apabila lahan ini diratakan. Nah, inilah contoh perhitungannya. Nanti silakan bisa dilakukan dicek ulang untuk perhitungan ini ya. Elevasi luas lahan elevasi 0 adalah sekian, luas lahan elevasi ini sekian, jumlah luas lahan ini, kemudian asumsi seluruh lahan elevasi 0, dan elevasi lahan rata-rata adalah 1,75, benar saya tadi ya, jadi elevasi lahan rata-rata adalah, elevasi lahan rata adalah 1,75 meter, volume galiannya ini, dan volume urugannya ini, volume pemandatannya ini. Oke. Itu contoh studi kasus. Ada lagi saya memberikan contoh studi kasus 2. Ya, ada lagi contoh studi kasus 3. Nah, ini contoh penyelesaian. Kemudian masih contoh penyelesaiannya. Oke, ini untuk referensi dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Ya, bisa di browsing ini materi-materi ini ya.
Silakan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam PTM, identifikasi pekerjaan PTM. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, ucapan, atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di session berikutnya.